Oke, kita mulai ya, karena sudah 9 lebih 5 menit di saya. Jadi sepertinya juga kurang 1 orang kalau dari partisipannya. Saya tanya dulu, kalian tadi masuknya lewat Pushme atau link Zoom biasa? Link Zoom biasa, Bu. Biasa, Bu. Saya dari e-learning, Ibu. Oh, sudah learning. oh, kelas e-learning. Ada yang berhasil lewat Pushme? Berhasil Bu saya lewat Pusmi tadi. Ya, Bu. Berhasil saya, Bu. Tadi belum ada Pushme-nya, Bu, kalau saya. Oke. Tombelnya tidak muncul. Masih Zoom aja, Bu. Ya. Ya, untuk yang belum lewat Pushme hari ini itu kan tidak masalah. Jadi tadi saya ingin cross check apakah kelas ini itu sudah ada yang bisa masuk lewat Pushme atau masih menginputkan ID dan passcode dari Excel yang sudah dibagikan dari PDB-nya atau lewat e-learning. Kalau e-learning kan itu saya yang menaruh sebagai antisipasi kalau misalnya ada yang belum dapat Excel-nya ataupun Pushme-nya belum aktif. Jadi untuk yang Pushme-nya belum aktif, jangan khawatir seperti yang sudah disampaikan dan kalian mungkin sudah tahu juga kalau minggu ini itu absensinya tidak dihitung ya. Jadi kalaupun dihitung itu pasti termasuk hadir semua karena masih dalam proses sinkronisasi. Oke, kalau gitu saya mulai kelasnya agar cepat juga selesainya karena ini pertemuan pertama, masih pengantar, kemudian kontrak kuliahnya, kemudian materinya apa yang akan kita pelajari di kelas ini. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi, Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya hari ini. Kemudian ini tadi ada yang tanya di chat, jadi betul ya ini kelas data dan pustaka, kodenya adalah D2.9. Jadi mungkin masih bingung atau seperti apa. Jadi ini adalah kodenya D2.9. Untuk pengajarnya, seperti mungkin yang sudah kalian ketahui dari teman-temannya juga, jadi setiap kelas data pustaka dan juga mungkin MKPDB yang lain, saya kurang tahu kalau yang lain seperti apa, khusus untuk data dan pustaka, ini satu kelas akan diampu oleh 2 orang dosen. Jadi akan bertemu saya dan akan bertemu dengan dosen satunya lagi, partner saya di kelas ini, yaitu Pak Trias. Nah, untuk yang perlu kalian ketahui terkait kelas ini adalah jadwal kuliahnya setiap hari Kamis jam 9 sampai 10.40. Karena 2 SKS, satu SKS-nya 50 menit, maka untuk kuliah ini setiap minggunya akan ada 100 menit setiap hari Kamis jam 9 sampai 10.40. Jadi jangan sampai keliru atau tidak tahu apakah hari ini ada kelas atau tidak. Kemudian rencana pembelajaran semester, mungkin yang sudah buka aulanya, bukan aula ya, e-learning namanya sekarang, e-learning hebatnya, itu silakan, kalau yang belum silakan masuk ke kelasnya, kalau yang belum muncul, sabar dulu karena masih proses sinkronisasi. Kalau yang sudah, bisa dilihat di dalamnya itu sudah ada rencana pembelajaran semester, kemudian referensi yang kita gunakan untuk mata kuliah ini. Jadi silakan bisa di-download, silahkan bisa dilihat. Kemudian tadi sudah sempat saya sampaikan kalau dosen pengampunya ada 2, saya dan Pak Trias. Saya namanya Yutika Amelia Effendi, biasanya dipanggil Yutika. Saya dari program studi, dosen di program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Kemudian dosen partner saya, satunya Pak Trias, itu dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Jadi saya dan Pak Trias ini bertanggung jawab untuk menyampaikan materi dan menilai tugas-tugas ataupun evaluasi adik-adik mahasiswa kelas D2.9 dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-14, termasuk UTS dan juga UAS-nya.
Kemudian untuk pertemuan pertama hari ini, karena saya ingin tahu ini sebetulnya dari fakultas mana saja, karena kita tahu kalau PDB itu kelasnya dicampur. Tadi sudah sempat saya cek di cyber juga, itu memang beraneka ragam, jadi khusus untuk hari ini silakan di-rename dulu nama Zoom-nya menjadi fakultas _ nama. Namanya boleh nama panggilan saja. Jadi nanti ketika kita diskusi, ada beberapa pertanyaan nanti di sela-sela saya memberikan materi untuk pengantar hari ini, silakan kalian jawab, kemudian nanti saya bisa tahu kalian dari fakultas mana. Kemudian untuk informasi kelas, semua informasi kelas akan ada di e-learning hebatnya. Jadi setiap informasi apapun dari saya dan Pak Trias untuk kelas D2.9 akan ada di e-learning kalian masing-masing. Jadi pastikan ketika kalian ingin masuk ke kelas ini, dilihat informasinya, kadang-kadang bisa saja mungkin kuliahnya tidak melalui Zoom, hanya kalian belajar mandiri, kemudian ada tugas, silakan kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan schedule ataupun deadline pengumpulan yang sudah ditetapkan. Jadi semua informasinya akan terpusat di e-learning hebat. Kemudian selanjutnya setelah ini saya akan menyampaikan kontrak kuliahnya, apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester untuk mata kuliah data dan pustaka. Seperti yang sudah kalian ketahui, data dan pustaka ini adalah mata kuliah bersamanya UNER, sehingga untuk kontrak kuliah, kemudian materi, kemudian rencana pembelajaran semester, itu sudah disepakati oleh tim pengajar mata kuliah data dan pustaka. Jadi tidak akan berbeda materinya antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, itu bagaimana caranya menjamin capaian pembelajaran mata kuliah untuk data dan pustaka. Kira-kira itu untuk intronya dulu, kemudian saya lanjutkan ke kontrak kuliahnya. Untuk kontrak kuliahnya atau kontrak pembelajaran sama, sudah juga saya upload di e-learning. Tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, pengajarnya adalah saya dan Pak Trias. Jadi nanti mungkin sebelum UTS itu saya dulu yang mengajar, kemudian Pak Trias itu nanti setelah UTS, atau bisa jadi ketika saya berhalangan, Pak Trias yang menggantikan, ketika Pak Trias tidak bisa masuk, saya yang menggantikan. Nah, itu nanti tergantung situasi dan kondisi pada saat pertemuan di minggu tersebut. Jadi, tidak serta-merta saya 7 kali pertemuan saya terus, Pak Trias 7 kali pertemuan, Pak Trias terus, nanti bisa saja di tengah-tengah waktu tersebut itu ada saya yang masuk dan juga Pak Trias yang masuk. Kemudian ini adalah jumlah peserta terakhir yang saya dapatkan di cyber kampus saya sebagai dosen pengampu. Jadi jumlah peserta di kelas ini 65, dan kebetulan data dan pustaka untuk kelas ini itu yang paling sedikit buat saya sebagai pengampu, karena di kelas saya yang lainnya untuk data dan pustaka itu hampir semuanya di atas 80. Jadi semoga bisa lebih kondusif ya, karena bedanya lumayan banyak, hampir 20 mahasiswa. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, seperti biasa, karena ini mata kuliah dasar bersama, mungkin juga berlaku di mata kuliah yang lain, seperti agama, kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Indonesia, dan mata kuliah rumpun yang lain. Jadi keinginan dari mata kuliah ini untuk sikapnya pasti internalisasi nilai, norma, dan etika akademik sebagai kalian, terutama yang mahasiswa baru, bagaimana sih beradaptasi dari SMA atau SMK ke dunia kuliah.
Kemudian untuk ranah keterampilan umumnya, karena ini data dan pustaka, pasti akan ada menggunakan perhitungan, pemikiran logis, logikanya, bagaimana caranya mengolah data tersebut, bagaimana caranya kalian mendapatkan informasi dari data tersebut. Itu kira-kira yang utama. Kemudian karena sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, strategi pembelajarannya akan kita lakukan secara daring atau online lewat e-learning kita. Untuk pertemuan e-learning setiap minggu, itu saya dan Pak Trias akan mengusahakan setiap minggu itu ada perkuliahan lewat Zoom. Tapi kalau misalnya nanti memang saya ataupun Pak Trias berhalangan hadir untuk minggu tersebut, maka informasinya akan saya sampaikan, akan kami sampaikan di e-learning, dan kalian tentunya akan menyesuaikan dengan materi untuk pertemuan tersebut. Misalkan harus belajar mandiri atau mencari sumber referensi yang terkait dengan materi di minggu tersebut, dan lain sebagainya. Jadi nanti silahkan dilihat e-learning-nya. Kemudian referensi yang wajib dibaca, ini juga sudah ada di e-learning, bisa di-download, ada beberapa e-book yang bisa kalian gunakan sebagai pendukung ketika ada tugas ataupun materi yang belum kalian pahami ketika kita kuliah lewat Zoom. Kemudian aplikasi pengolah data yang open source yang bisa digunakan ada Jamovi, JASP, StatsCloud, R, dan RStudio. Kemudian aplikasi lainnya itu ada IBM SPSS. Ini memang SPSS itu terkenal untuk aplikasi statistik ya. Kemudian Microsoft Excel yang paling umum dan yang paling sering digunakan, yang paling sederhana juga. Kemudian Stata, M+, dan SAS. Kemudian aplikasi pengelola referensi yang akan kita gunakan pada kuliah ini adalah Zotero dan juga Mendeley. Jadi nanti di pertemuan terakhir akan ada bagaimana caranya mengelola referensi yang baik dan benar, sehingga ketika kalian membuat laporan yang butuh daftar pustaka, langsung saja bisa menggunakan Zotero dan juga Mendeley. Kemudian tugasnya, tentunya ada tugas ya setiap mata kuliah. Tugas kelompok di sini untuk data dan pustaka, melakukan mini literatur review. Nah, untuk tugas kelompok ini akan kita adakan setelah UTS. Jadi untuk sebelum UTS itu semuanya adalah materi. Untuk poin-poin dari mini literatur review-nya nanti akan kami sampaikan ke kalian ketika materi tersebut sudah kita berikan. Jadi sekarang bisa kita lewatkan dulu atau kalian lihat saja langsung di e-learning untuk kontrak kuliah detail dari tugasnya. Kemudian komponen penilaian, nah ini adalah hal yang perlu kalian ketahui ketika nanti nilai kalian muncul di Cyber Campus setelah selesai ujian akhir semester atau UAS, kami dosen akan melakukan rekap nilai terhadap apa-apa yang sudah kalian kerjakan seperti kuis, UTS, UAS, kemudian tadi ada mini literatur review. Bobotnya untuk setiap penilaian yang dilakukan untuk data dan pustaka adalah UTS. UTS-nya akan berbentuk pilihan ganda, artinya multiple choice, dikerjakan langsung di e-learning-nya nanti ketika masa UTS berlangsung, bobotnya adalah 35%. Kemudian ada kuis, pilihan ganda juga. Kuis akan diadakan setelah ujian tengah semester. Bobotnya adalah 20%. Kemudian ujian akhir semester atau UAS akan diadakan setelah minggu ke-14, setelah materi selesai. Kemudian ujian akhir semester, berupa pilihan ganda juga, bobotnya adalah 35%, jadi UTS dan UAS ini lumayan besar, dipastikan tidak down atau drop di UTS performanya kalian, karena ketika UTS-nya nilainya jelek atau UAS-nya nilainya jelek, tentunya akan sangat mempengaruhi IPS-nya atau
nilai untuk mata kuliah data dan pustaka di Cyber Campus. Kemudian yang terakhir adalah mini literatur review. Nah, ini tugas berkelompok tadi. Diadakannya juga setelah UTS, bobotnya sebanyak 10%. Jadi total semuanya adalah 100%. Jadi nanti ketika saya menginputkan nilai kalian di Cyber Campus, saya akan membagi penilaian tersebut menjadi 4 kolom, UTS, kuis, UAS, dan mini literatur review. Jadi nanti kalian bisa melakukan kalkulasi sendiri, kira-kira nilai saya ini seperti apa dari performa kalian masing-masing. Kemudian untuk penilaian ini tidak jauh berbeda dengan panduan pendidikan Universitas Airlangga sebagai acuannya. Jadi ini sudah pasti sama, tidak ada beda antara fakultas A, mahasiswa fakultas B, mahasiswa fakultas C nanti berbeda indeks penilaiannya seperti ini, itu tidak mungkin karena ini mengacu dari aturan UNER. Kemudian jadwal kegiatan pembelajaran, yang pertama tentunya kita akan membahas dulu mengenai bagaimana sih sebetulnya peranan dan juga posisi data dalam sains dan kehidupan sehari-hari sebagai pengantarnya. Mungkin di sini ada yang tidak dari Saintek, jadi mungkin dari Soshum, mungkin kan penasaran kenapa sih kita harus belajar data dan pustaka sementara kami ini dari Soshum. Nah, nanti akan saya jelaskan di materi hari ini kenapa baik anak Saintek, anak kesehatan, anak Soshum dianjurkan untuk mengetahui apa sebetulnya yang bisa kita dapatkan ketika kita punya data. Informasi apa, bagaimana caranya, nah itu salah satunya. Kemudian konsep dasar dalam statistik, nah ini tidak perlu khawatir, maksudnya di sini statistiknya itu statistik yang basic, tidak seperti mata kuliah anak-anak FST jurusan statistika, tenang saja, karena bukan ranahnya mata kuliah ini. Kemudian jenis-jenis data dan visualisasinya, termasuk di dalamnya adalah data kategori. Tentunya ketika kita punya data, akan lebih mudah untuk membaca data tersebut dalam bentuk visualisasi, entah itu bar chart, entah itu pie chart, dibandingkan ketika kita harus membaca dalam bentuk Excel. Nah, itu nanti akan kita pelajari di minggu ketiga. Kemudian minggu keempat, kita akan pelajari bagaimana membaca, menyusun, dan menginterpretasi data yang disajikan di dalam tabel. Kalau kita punya tabel, apa yang dapat kita ambil dari tabel tersebut? Nanti akan kita pelajari pada minggu keempat. Kemudian minggu kelima, ini akan kita pelajari sedikit lebih jauh mengenai distribusi data, tendensi sentral, dan juga dispersi atau variabilitas. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mendengar standar deviasi. Kalau perhitungan itu biasanya kita menggunakan standar deviasi terhadap data yang lumayan banyak. Nah, itu nanti akan kita pelajari di minggu kelima. Kemudian yang keenam, itu ada minggu keenam kita akan belajar mengenai confidence interval. Kemudian minggu ketujuh, menentukan korelasi antara dua variabel. Seperti apa caranya? Nanti akan kita pelajari. Kemudian break dulu ujian tengah semester. Jadwalnya juga serempak, data dan pustaka kelas D29 dengan kelas yang lain. Kemudian minggu ke-8 setelah UTS akan kita lanjutkan gaya bahasa yang digunakan dalam menginterpretasi data dan melaporkannya. Kenapa gaya bahasa untuk melaporkan data ini sangat penting untuk mencegah terjadinya misinformasi ke masyarakat, ke yang membaca. Kalau misalnya terjadi salah miskomunikasi, misinterpretasi dari masyarakat, jatuhnya nanti akan hoax dan lain sebagainya. Nah, kenapa di sini kita perlu untuk belajar bagaimana gaya bahasa yang tepat. Kemudian di minggu ke-9 kita akan belajar mengorganisasi data teks. Jadi ketika kita sudah punya data dalam bentuk tabel, kita sudah berhasil melakukan visualisasi dan menghitung lain-lainnya terhadap data tersebut, kita harus melaporkan. Melaporkan tentu dalam bentuk teks. Teks juga termasuk data karena menyampaikan informasi. Nah, jadi nanti minggu ke-9 kita akan pelajari bagaimana caranya mengorganisasi data teks tersebut.
Kemudian di minggu ke-10, mengakses sumber data sekunder resmi, jadi sumbernya itu bukan abal-abal, dan menggunakannya untuk berbagai keperluan. Jadi nanti akan kita pelajari juga. Kemudian minggu ke-11, kita akan pelajari pencarian dan pemilahan literatur. Nah ini kenapa penting? Karena kalian sebagai mahasiswa universitas, tentunya ketika kalian mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, mengerjakan tugas akhir, nantinya harus tahu bagaimana caranya mencari literatur yang baik, benar, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian minggu ke-12, memeriksa struktur dan kredibilitas klaim atau informasi dari referensi ilmiah. Kemudian di minggu ke-13, melakukan mini literatur review. Nah, ini tadi tugas kelompoknya. Jadi nanti tugas kelompoknya ini di minggu ke-13, hasil dari minggu ke-11 dan 12-nya. Kalian implementasikan langsung di minggu ke-13. Kemudian di minggu ke-14, minggu terakhir kuliah, kita akan pelajari mengenal berbagai pilihan aplikasi pengelola referensi atau daftar pustaka. Jadi tadi aplikasinya bisa Zotero atau Mendeley. Di sini saya sampaikan untuk pengajarnya di KP itu saya dulu sebelum UTS, kemudian setelah UTS Pak Trias, tapi nanti ini bisa berubah sesuai dengan implementasi saat minggu tersebut berjalan. Kemudian itu saja. Kalau aturan kehadiran seperti yang sudah direncanakan oleh tim PDB akan menggunakan PushMe. Jadi akan terekam langsung di cybernya kalian hadir pada minggu tersebut. Cuma untuk minggu ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi belum ada presensi, jadi tidak usah khawatir. Ditunggu saja untuk update dan perkembangan selanjutnya dari pengelola PDB-nya. Kemudian kalau terlambat mengumpulkan tugas, juga pasti akan ada pengurangan nilai, tentunya tidak akan sama dengan mereka atau mahasiswa lain yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang diminta. Kemudian sanksi atas kecurangan akademik yang terakhir, kalau melakukan kecurangan akademik seperti menyalin tugas teman, mencontek jawaban teman, bekerja sama dengan teman ketika ujian berlangsung, yang dilarang dalam peraturan akademik universitas, maka sanksinya akan disesuaikan dengan peraturan akademik Universitas Airlangga dan juga tim pengampu data dan pustaka. Jadi nanti ketika ditemukan di kelas ini, saya dan Pak Trias, maka kami akan melaporkan mahasiswa tersebut ke tim PDB bagaimana sanksi yang akan kami berikan. Jadi bukan kami yang menentukan, tapi tim dari pengelola mata kuliah bersama. Jadi saya harapkan untuk sanksi atas kecurangan akademik ini tidak terjadi di kelas ini, karena kalau kalian ikuti materinya tidak akan sulit, bahkan mungkin beberapa materi tersebut sudah kalian dapatkan sebelumnya di SMA, SMK, atau mungkin ada angkatan 2020 yang juga mengambil, mungkin sudah kalian dapatkan di tahun pertama kalian kuliah kemarin. Oke, kira-kira itu saja untuk pembahasan mengenai kontrak kuliahnya. Kalian sudah tahu mata kuliah ini akan belajar apa saja selama 14 minggu dan bagaimana penilaian yang kami lakukan terhadap tugas-tugas UTS, UAS kalian untuk mata kuliah ini. Untuk kontrak kuliah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke materi pengantar untuk hari ini? Aman dos, insya Allah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk materi pengantar. Kenapa kita perlu belajar data dan pustaka? Apa kaitannya dengan Industri 4.0 dan Society 5.0?
Jadi materi hari ini, pengantar, peranan dan posisi data dalam sains dan kehidupan sehari-hari. Kenapa di sini muncul kata-kata sains, padahal mungkin ada mahasiswa saya di kelas ini yang tidak berasal dari saintek ataupun kesehatan. Karena kalau kita punya data, kita akan mendapatkan informasi berupa fakta-fakta yang tidak akan bisa dibantah. Makanya itu disebut sains. Karena pure hasil perhitungan, hasil analisis, dan buktinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Makanya di sini muncul kata-kata sains. Bukan berarti anak soshum tidak, ini kenapa saya harus belajar ini? Karena kan dari tadi bahasannya sains, dari tadi belajarnya dari tadi kita bahas statistik dan lain sebagainya. Nah, ini minggu ini materinya diharapkan kalian itu bisa tahu kenapa mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang penting sebagai dasar kalian masuk kuliah di tahun pertama, bagaimana data dan pustaka ini akan membantu kalian di semester-semester selanjutnya ketika kalian sudah fokus di fakultasnya masing-masing. Ini tadi sudah saya sampaikan, jadi semuanya sudah tersedia di e-learning kita. Saya lanjutkan untuk cakupan mata kuliah. Pada dasarnya, walaupun tadi kita membahas ada statistik, ada dispersi, dan lain-lain, di mata kuliah ini, fokus mahasiswa hanya pada 3 hal pokok ini. Yang pertama adalah prinsip dasar menerjemahkan informasi deskriptif di dalam data yang kita punya. Jadi bagaimana caranya dari data itu bisa menjadi informasi. Kemudian yang kedua, menyajikan atau presentasi data. Jadi data tersebut, kalau kita punya data, diolah dulu, kemudian kita bentuk ke dalam visualisasi. Bentuk visualisasinya tadi sudah sempat saya singgung sedikit, ada bar chart, pie chart, kemudian grafik, line graph, yang bentukannya dot-dot itu juga termasuk bentuk dari presentasi data. Kemudian yang ketiga, menggunakan data untuk memperkuat argumentasi. Jadi ketika kalian menyampaikan opini, menyampaikan pendapat di forum resmi misalkan, atau di dalam laporan artikel ilmiah, atau nanti kalian ikut PKM, membuat proposal PKM, kalian bisa menampilkan data-data tersebut untuk memperkuat alasan kalian. Misalkan kalian ikut PKM, ingin membuat aplikasi untuk otomatisasi pembelajaran bahasa Inggris. Kenapa harus dibuat aplikasi tersebut? Nah, dari data yang saya ambil pada ini, katanya siswa tersebut masih sulit mengalami dan dalala. Jadi ketika kita berbicara itu ada data yang mendukung pendapat kita tersebut. Jadi pendapat kita itu tidak stand alone atau berdiri sendiri tanpa ada bukti yang memperkuat. Kemudian yang tidak akan diajarkan di dalam mata kuliah ini, yang pertama menarik generalisasi atau mengambil keputusan berdasarkan data, termasuk di dalamnya kita menggunakan analisis inferensial. Nah, kenapa tidak diajarkan? Karena sudah terlalu dalam, sudah bukan basic-nya lagi. Jadi nanti mungkin ini akan diajarkan tergantung dari program studinya kalian masing-masing ketika kembali ke fakultasnya. Kalau statistika, anak statistika di FST mungkin akan belajar cara mengambil keputusan berdasarkan data. Mungkin anak sains data FKMM juga akan belajar. Mungkin yang belajar di FKM mungkin juga akan belajar, karena setahu saya FKM itu ada juga beberapa yang metode penelitiannya itu berupa survei. Nah, mungkin nanti akan diajarkan. Tapi untuk yang prodinya atau fakultasnya tidak berhubungan dengan pure data, mungkin tidak akan belajar spesifik ke analisis inferensial.
Kemudian yang kedua, manajemen data, ini juga tidak akan diajarkan, karena manajemen data ini terlalu luas lingkupnya, bisa dalam bentuk implementasi teknologi, kemudian nanti ada bantuan dari berbagai macam aplikasi license ataupun yang free, dan lain sebagainya. Jadi untuk mata kuliah ini cukup kalian perhatikan dari poin 1 sampai poin ketiga. Untuk data yang kita maksudkan untuk mata kuliah ini adalah data kuantitatif dan data verba. Jadi data kuantitatif itu data yang pure dari sumber terpercaya, sumber resmi. Kemudian data verba itu seperti hasil wawancara, kuesioner, ataupun data informasi yang terkandung di dalam referensi ilmiah, jurnal, paper, artikel ilmiah yang diambil dari berbagai sumber. Nah, itu data yang dimaksud pada mata kuliah ini. Jadi data itu ada banyak ya. Yang termasuk ke dalam data itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke data dan kehidupan manusia. Seiring dengan meningkatnya interaksi manusia dengan teknologi digital, sebagian besar kehidupan manusia dimonitor dan direkam, kemudian terkumpul menjadi digital footprint. Betul. Kenapa poin 1 ini menjadi poin yang penting? Karena sekarang sudah masuk ke industri 4.0, society 5.0, di mana hampir semua proses, baik di perusahaan, komunitas, UMKM, itu sudah paling tidak mengadop teknologi, menggunakan teknologi. Nah, teknologi di sini bermacam-macam ya, bisa bentuknya dalam sistem informasi, bisa yang bentukannya form-form tersendiri yang dimiliki oleh perusahaan ataupun komunitas, organisasi tersebut, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah berbicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi, maka setiap data yang kita isikan, setiap data yang kita berikan ke organisasi perusahaan tersebut akan menjadi digital footprint, jejak digital kita. Contohnya saja yang paling sederhana adalah media sosial. Kalian, saya yakin semuanya pasti punya media sosial. Walaupun tidak lengkap, tapi pasti menggunakan paling tidak 1 atau 2. Nah, dari media sosial itu juga akan menjadi digital footprint-nya kalian. Gambarnya, entah caption-nya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya data tersebut terkumpul dalam volume yang besar atau yang biasanya disebut big data. Nah, ini mungkin kalian juga sudah familiar dengan kata-kata big data. Kenapa disebut big data? Kenapa tidak data biasa saja? Apa bedanya? Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian teknologi komputasi untuk membantu mengolah big data tersebut tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga membantu melakukan analisis dan membuat profil individual yang amat detail. Nah, ini maksudnya ketika kita sudah berurusan dengan data, tentunya data tersebut butuh pengolahan, butuh visualisasi, butuh analisis, supaya kita bisa dapat informasi dari data tersebut. Nah, pengolahan data, karena kita sudah berada di era industri 4.0 ini, maka kita mengolah data itu tidak perlu lagi di-print, kemudian diolah satu-satu manual, cukup dengan berbagai aplikasi yang sudah disediakan. Aplikasinya macam-macam, tergantung dari fokus data tersebut ingin diolah menjadi seperti apa, ingin menampilkan apa. Contohnya kalau di saya, data tersebut bisa saya gunakan untuk mencari tahu konsumen ini sukanya produk apa. Hari ini yang sedang tren di dunia itu apa? Dari data-data yang ada. Nah, begitu juga mungkin yang dari kesehatan, misalnya yang dari FKM, anak-anak yang stunting itu kondisi yang paling buruk saat ini tuh apa? Bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, peneliti bisa
meminimalisir ataupun mengurangi tingkat persentase anak-anak yang mengalami stunting tersebut. Nah, itu nanti kira-kira dari data bisa kita dapatkan strategi apa, action apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menyelesaikan masalah di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya, big data. Big data itu adalah sekumpulan set data yang volumenya sangat-sangat besar. Jadi bukan lagi 10.000, 1.000, 6.000, tapi jumlahnya itu sudah jutaan, miliaran, bahkan lebih dari itu yang disebut big data. Tentunya tidak lagi dalam bentuk Excel, tidak lagi dalam bentuk kertas print-printan, tapi dalam bentuk digital, record-nya itu digital, kemudian diproses dengan teknologi komputasi. Big data, yang perlu kalian ketahui tentang big data, ini intro saja. Data bisa dikatakan big data kalau ada 5V pada data tersebut. Kalau tidak ada unsur 5V ini, data tersebut belum bisa dikatakan termasuk ke dalam big data. Apa saja 5V-nya? Yang pertama adalah volume. Volume itu adalah ukuran data berkapasitas besar. Jadi tadi jutaan, miliaran jumlah record datanya per menit mungkin, atau per jam, atau per hari, tergantung dari perusahaan multi-level ataupun multinasional, maksud saya untuk perusahaannya itu. Kalau internasional tentu transaksinya itu sudah berbeda ya dengan mungkin yang levelnya masih UMKM atau nasional. Nah, ini volumenya harus besar dan pastinya akan besar. Kemudian variety. Untuk variety, jenis data yang disimpan itu tidak hanya terdiri dari data terstruktur, tapi juga data tidak terstruktur atau unstructured data. Contohnya data terstruktur itu apa? Kalau mungkin ada yang belum tahu, contoh data terstruktur adalah data yang disimpan di dalam tabel. Data yang disimpan di dalam Excel itu adalah data terstruktur. Kalau data yang tidak terstruktur, itu contohnya seperti gambar, video, audio, kemudian data cuaca hari ini, kemudian nanti jam 12 itu berapa cuacanya, bagaimana kelembabannya, temperaturnya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah termasuk data yang tidak terstruktur. Big data menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur. Otomatis ketika kalian nanti ingin membuat teknologinya, database-nya itu tidak lagi menggunakan database yang sederhana. Tentunya database-nya itu juga database yang bisa menampung data terstruktur dan tidak terstruktur. Contohnya kalau yang biasanya kita tahu, database yang digunakan itu adalah database MySQL, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Kalau data tidak terstruktur dan terstruktur disimpan, itu bisa saja misalkan Cosmos DB dan lain sebagainya. Jadi dari segi penyimpanannya pun, dari segi basis datanya pun itu sudah berbeda penyimpanannya. Makanya di sini big data itu variety-nya juga menjadi salah satu acuan. Kemudian velocity. Velocity ini adalah kecepatan transfer data yang tinggi. Jadi sudah tidak lagi manual, sudah tidak lagi lambat yang kerjanya butuh 2 jam, 3 jam, tapi dalam hitungan detik saja aliran data dari perusahaan ke data center atau dari perusahaan ke tempat penyimpanan datanya, servernya perusahaan tersebut itu tinggi. Kemudian value selanjutnya, value ini adalah aliran data yang membutuhkan resource yang besar. Jadi karena tadi datanya banyak, bentuknya juga macam-macam, tentunya value-nya ini juga butuh resource yang besar. Resource-nya ini bisa macam-macam ya yang dikategorikan resource. Kemudian yang terakhir adalah veracity, kualitas dan keakuratan data. Jadi
Big data itu juga tidak boleh sembarangan menyimpan informasi data. Misalkan data-data yang tidak jelas asal-usulnya dari mana, itu juga sebetulnya juga belum bisa dikatakan big data yang dapat diolah menghasilkan informasi yang akurat dan valid. Jadi di sini ada veracity-nya, makanya cirinya big data tersebut. Kira-kira itu untuk ciri-ciri big data. Ini nanti sebetulnya bisa kalian dapatkan dari Google juga. Nanti kalau kalian Google apa ciri big data itu nanti pasti akan muncul, karena itu adalah pengetahuan umum kalau kita ingin mengetahui apa itu big data. Walaupun kalian tidak berada pada jurusan yang mempelajari big data secara spesifik, nah, tapi tetap bisa kalian ketahui apa sih konsepnya big data. Kemudian kalian sambungkan atau hubungkan dengan jurusan ataupun prodi kalian masing-masing. Jadi nanti mungkin butuh mahasiswa atau teman kalian dari prodi yang lain untuk bisa membuat suatu aplikasi atau teknologi yang kalian rencanakan. Nah, itu karena sekarang sudah ada di eranya multidisiplin ya. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa kalian lakukan. Tidak ada batasan antara Saintek dan Soshum kalau untuk sekarang ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke revolusi industri. Nah, ini mungkin kalian juga sudah familiar ya dengan revolusi industri. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu, beberapa dari kalian mungkin sudah dapat juga materi revolusi industri sebagai pengantar. Nah, di sini saya ulangi lagi. Kita berada di industri 4.0 yang dimulai sejak tahun 2000. Nah, bagaimana dengan industri-industri sebelum industri 4.0 tersebut? Tentunya kita mulai dari industri 1.0. 1.0 ini itu dimulai pada tahun sekitaran 1784. Ini sepertinya semuanya belum lahir ya, untuk yang di kelas ini terutama. Nah, untuk 1784 ini masih menggunakan tenaga dari alam, pure dari alam, seperti air, angin, matahari. Jadi penduduknya, masyarakatnya memanfaatkan tenaga-tenaga dari alam tersebut, sumber-sumber dari alam tersebut untuk membantu menjalankan alat-alat yang mereka buat. Seperti contohnya kincir air itu. Nah, itu sebetulnya konsepnya tuh sudah ditemukan di industri 1.0, mengalami peningkatan, mengalami inovasi, mengalami perbaikan dari setiap tahunnya, hingga akhirnya jadilah kincir air yang otomatis bahkan kalau di industri 4.0. Kemudian beranjak ke industri 2.0, dimulai di tahun 1870, ini juga sebetulnya belum terlalu jauh berbeda dari industri 1.0, tapi sudah bisa memanfaatkan energi listrik. Jadi ketika mereka ingin membuat atau memproduksi sesuatu, kemudian mereka memanfaatkan energi listrik. Energi listrik ini kan sudah hasil pengolahan ataupun pemanfaatan dari energi matahari dan lain sebagainya. Jadi sudah mengalami inovasi. Kemudian pindah ke industri 3.0. Industri 3.0 ini dimulai tahun 1969. Jadi ini Indonesia sudah merdeka ya. Sudah masuk ke dalam era teknologi informasi dan elektronika. Jadi setiap perusahaan menerapkan teknologi informasi, kemudian elektronika, agar bisa berjalan otomatis walaupun masih harus dikendalikan oleh manusia ketika alat tersebut beroperasi. Jadi sudah bisa membuat sistem walaupun masih ada campur tangannya manusia untuk membantu sistem tersebut berjalan dengan baik, kerjanya sesuai dengan yang diinginkan, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2000, ini saya sudah lahir, 2000,
kalian mungkin ada yang belum lahir ya. Kalau yang yang lahirnya 2003-an itu belum lahir di awal mulai industri 4.0-nya. Industri 4.0 tentunya semakin maju dari industri 3.0. 4.0 ini kata kunci utamanya adalah teknologi digital, teknologi wireless atau nirkabel atau tidak pakai kabel lagi. Jadi semuanya sudah bisa, mobilitasnya itu sudah gampang. Tidak perlu lagi sibuk dengan kabel, sibuk dengan hal-hal yang membuat pekerjaan tersebut tertunda atau terhambat dari timeline yang ditentukan. Kemudian di industri 4.0 ini juga sudah menggunakan big data, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang big data, secara masif yang terintegrasi dengan kegiatan manufaktur. Jadi untuk manufaktur ataupun proses produksinya perusahaan sekarang ini sudah dengan alat, ada beberapa alat di perusahaan tersebut yang sudah pure berjalan sesuai dengan settingan sistemnya, jadi tidak perlu lagi bantuan manusia untuk agar teknologi tersebut atau barang di perusahaan tersebut itu butuh bantuan manusia dan memastikan bahwa barang-barang yang ada yang ingin diproduksi atau yang ingin diproses perusahaan tersebut itu terhambat. Jadi semuanya sudah ada settingannya, tinggal setting, kemudian kita tunggu sampai proses ataupun alat tersebut berhenti atau selesai. Kemudian yang mulai pada tahun 2019 itu ada Society 5.0. Jadi sekarang ya, baru 2019 mulainya, baru-baru ini kita sudah ada di Society 5.0, walaupun sebetulnya industrinya itu masih 4.0. Nah, di sini contohnya apa? Society 5.0 itu penerapan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti AI atau kecerdasan buatan, robot, teknologi robotika, dan IoT atau Internet of Things. Jadi sekarang sudah semakin maju society-nya, bahkan sekarang juga mau pesan makan gampang sekali, mau ngapa-ngapain juga sudah sangat difasilitasi dengan bantuan teknologi. Teknologinya sudah teknologi cerdas atau intelligent system. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari big data. Jadi big data ini kalau contoh aslinya di dunia ini itu mana saja yang termasuk ke dalam big data. Yang pertama adalah sequence genomic, itu bisa dilihat di GISAID, ini sepertinya ini itu ya dari kesehatan ya. Sejujurnya saya belum pernah mencoba mengolah sequence genomik, data yang sequence genomik. Kemudian yang kedua, data rekam medis. Nah, ini tentunya kesehatan jelas. Mungkin kalian dari FKM atau FK ya sepertinya, atau keperawatan juga. Rekam medis seperti Surgisper. Nah, ini sebetulnya ini sedang terkena skandal ya, mungkin kalian juga sudah dengar. Nah, kalau untuk data rekam medis ini memang paling sering kita gunakan untuk anak-anak yang sains teknologi untuk membantu data rekam medis tersebut bisa diolah dan ditampilkan dengan mudah dengan bantuan teknologi. Jadi kalau untuk data rekam medis sudah termasuk umum penggunaan datanya. Tentunya harus dengan informed consent yang jelas. Jadi tidak bisa sembarangan ya kalau untuk data-data yang sifatnya medis. Kemudian selanjutnya ada data percakapan di Twitter dan Facebook. Ini kenapa termasuk ke dalam big data? Karena yang pertama, kalau kita main Facebook, main Twitter, tidak hanya kata-kata, tapi kadang-kadang juga kita lampirkan foto, kita lampirkan video, kita lampirkan audio. Nah,
Itulah kenapa disebut big data. Dan kenapa data percakapan, caption, dan lain-lain itu termasuk ke dalam big data? Karena kalau kita ingin melakukan analisis, agak sulit ya untuk menganalisis data percakapan di Twitter dan Facebook ini untuk mendapatkan informasi yang valid, akurat. Karena apa? Karena antar satu orang dengan orang yang lainnya itu cara penulisannya berbeda. Nah, itu menjadi challenge tersendiri, terutama mungkin anak-anak yang ada di teknologi atau teknik. Jadi ini udah menggunakan deep learning, natural language processing, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, data kependudukan yang bentuknya digital. Nah, sekarang yang kalian ketahui, kalau kita ingin mendaftar mungkin di berbagai aplikasi fintech, seperti OVO, Dana, pasti kan butuh informasi dasarnya kita. Nah, data kependudukan pun juga seperti itu. Jadi butuh eKTP, data vaksinasi, dan mobilitas di Peduli Lindungi kalau sekarang aplikasinya memang sedang hits dan menjadi aplikasi yang wajib ya yang kita miliki di smartphone kita untuk Peduli Lindungi. Nah, itu juga termasuk ke dalam big data karena tidak hanya menyimpan seperti nama, nomor KTP saja, tapi juga kadang-kadang disertai dengan foto kita sedang memegang KTP, foto KTP, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5, contoh big data selanjutnya adalah data transaksi dan data pribadi pengguna di marketplace digital, e-commerce, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, AliExpress, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam perusahaan yang menampung data dan informasi tersebut, informasi kita, terutama pelanggannya, dalam bentuk big data. Datanya tidak terstruktur dan terstruktur disimpan di dalam satu database. Kemudian aspek legal atau regulasi. Nah, ini mungkin ranahnya anak-anak hukum, kemudian FISIP mungkin juga ya. Jadi yang mengarah kepada aspek legal ataupun regulasi yang mengatur tentang bagaimana kita harus bertindak di dunia internet, di dunia digital, dan juga tentang perlindungan data pribadi. Jadi di sini yang sudah ada di Indonesia terutama, kalau di internasional itu beda lagi hukumnya ya, beda lagi regulasinya. Kalau di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ini tentang apa? Tentang keterbukaan informasi publik. Jadi sekarang badan publik yang ada di Indonesia itu wajib untuk membuka secara transparan data dan informasi yang mengandung kepentingan publik. Jadi sudah diwajibkan, tidak boleh menyembunyikan informasi yang sifatnya memang terbuka, kecuali yang sifatnya private atau pribadi. Contohnya apa? Kalau pernah kalian mengakses data.go.id atau data jakarta.go.id, kalau saya tidak salah nama websitenya. Nah, itu ketika kalian buka, kalau data.go.id itu adalah data yang ada di pemerintah Indonesia yang sifatnya publik, bisa diakses, bisa kita lihat data apa yang ada di database pemerintah tersebut. Kemudian kalau untuk data jakarta.go.id ini ada berbagai macam data, seperti contohnya pariwisata selama tahun 2020 di Jakarta, mulai dari bulan Januari sampai Desember. Nah, itu bisa kita dapatkan. Jadi sumber-sumber resmi data pemerintah itu bisa kalian lihat di sana. Yang sifatnya memang publik ya, jadi tidak ada di dalam data tersebut, database tersebut itu informasi-informasi yang sifatnya private. Jadi hanya seperti tempat ataupun lokasi pariwisata Jakarta yang sering didatangi selama tahun 2020 dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya memang publik, maka itu ada. Dan kalau kalian ingin mengolah, kalau kalian ingin menggunakan sebagai nanti sumber untuk mengajukan PKM atau membuat aplikasi project dan lain sebagainya untuk anak-anak mungkin yang dari teknik atau
teknologi, sains dan teknologi FST itu bisa mungkin menggunakan data tersebut untuk menjadi landasan kalian membuat tugas akhir atau skripsi, karena datanya itu real dari datanya masyarakat Jakarta ataupun Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi sekarang sudah Undang-Undang Nomor 19 yang digunakan, yaitu mengenai UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Mungkin kalian sudah familiar, sudah tahu ya UU ITE ini, pernah dengar di mana-mana, terutama yang mengikuti dunia entertainment, hiburan. Nah, pencemaran nama baik, kemudian melakukan hal-hal yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran yang cuma kita lontarkan di media sosial ataupun internet. Jadi niatnya ingin melucu mungkin atau ingin menggoda orang tersebut, tapi kemudian dengan adanya UU Nomor 19 ini terjerat hukum. Nah, itu termasuk upaya pemerintah agar walaupun sekarang itu eranya sudah era teknologi digital, tetap harus ada rambu-rambunya. Jadi di sini UU ITE itu mengatur lalu lintas informasi digital, termasuk data dalam bentuk digital. Jadi khusus untuk ranah digital, Undang-Undang Nomor 19 ini. Kemudian yang terakhir itu adalah rancangan. Ini baru rancangan, belum disahkan, belum ada nomornya, belum ada dokumennya seperti bukti resmi kalau sudah diimplementasikan itu belum ada, jadi dalam bentuk rancangan saja, mengenai perlindungan data pribadi yang melindungi data publik dari berbagai macam risiko pengungkapan, tapi belum disahkan oleh DPR RI, walaupun rancangannya itu sepengetahuan saya sudah selesai, jadi tinggal hanya ketuk palu, kemudian ditandatangani itu, tapi tidak juga dieksekusi sampai sekarang. Jadi memang perlindungan data pribadi ini menjadi penting, menjadi hal yang seharusnya diprioritaskan. Kenapa? Karena mungkin kalian pernah dengar beberapa kasus belakangan ini, seperti marketplace sebelah, ya itu datanya bocor, dijual di pasar gelap. Kemudian kemarin salah satu yang menjamin asuransi kesehatan kita juga terkena masalah ini, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kasusnya sudah banyak, tapi undang-undangnya belum disahkan. Kemudian literasi data, ini kenapa kita butuh untuk mengetahui informasi apa yang dikandung oleh data yang kita punya. Jadi namanya literasi data. Kalau kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengerti aplikasi teknologi digital, itu dinamakan literasi digital. Kita sudah paham rambu-rambunya, kita sudah paham bagaimana cara menggunakan teknologi informasi, itu masuknya ke literasi digital. Kalau literasi data, ini artinya kita mengetahui, kita paham, kita bisa membaca informasi yang ada di data tersebut, maka kita artinya bisa paham apa itu literasi data. Seseorang yang memiliki literasi yang baik bukan hanya berarti terampil dalam membaca dan menulis, namun juga menunjukkan kadar keingintahuan dalam tingkatan tertentu, memiliki pemahaman yang dasar untuk menyerap informasi, mengapresiasi, dan menggunakan informasi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini sebetulnya mata kuliahnya bukan muluk-muluk, kalian itu harus bisa menggunakan data, mengolah data untuk ini. Tidak sampai se-complicated itu. Mata kuliah ini menyasar ke kalian mahasiswa baru, sebagai mahasiswa menjadi bagian dari generasi penerus. Kalau misalnya kita punya data, ambillah informasi dari data tersebut. Itu adalah cara agar kita terhindar dari berita-berita yang tidak betul, berita-berita yang simpang siur, berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya dari mana. Nah, kita sebagai mahasiswa, karena sudah bisa membaca data tersebut, kita bisa tahu, oh ini datanya tidak ada, maka ini belum bisa dikatakan
betul informasi yang terkandung di dalamnya. Oh, ini hoax, ini berita lama, ini zaman sekarang udah nggak kayak gini. Jadi kalian bisa membantah ataupun memberikan klarifikasi ke orang terdekat. Jadi jatuhnya kita tidak ada forwardan, kemudian kita ikut-ikutan forward, kemudian ditanya, ini betulan? Enggak tahu, tadi aku dapat dari temanku. Nah, yang seperti itu kalau bisa diminimalisir, kita minimalisir. Karena kalau bukan kita sebagai generasi yang memiliki edukasi, siapa lagi? Nah, inilah tujuan sebetulnya dari mata kuliah ini. Bicaralah sesuai dengan data, sesuai dengan informasi, sesuai dengan fakta. Kemudian yang terakhir, memiliki literasi data artinya mahasiswa mampu membaca ataupun menginterpretasikan hasil analisis atau penyajian data sekaligus menggunakan untuk kepentingan sehari-hari secara bertanggung jawab. Jadi, kita memberikan informasi itu harus ada datanya. Nah, di sini kenapa literasi data itu menjadi penting? Di sini sama dengan literasi sains. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, karena memang kalau kita berhubungan dengan data, itu kita berbicara mengenai sains. Karena mau tidak mau, kita harus berhubungan dengan dunia eksak. Jadi data itu tidak bisa sembarangan juga. Misalkan, kalaupun kita tidak punya data yang bentukannya tabel, data yang real, benar-benar terekam, benar-benar hasil proses atau transaksi, data kuesioner itu juga tidak boleh dimanipulasi. Kalau misalnya ada data yang terindikasi manipulasi, berarti itu datanya sebetulnya sudah tidak bisa digunakan untuk apapun. Baik itu penelitian, baik itu dituliskan ke dalam bentuk opini di koran, dan lain sebagainya. Jadi, data itu harus murni berasal dari sumber yang dituju. Sumbernya itu harus valid juga. Kemudian sains modern adalah deskripsi dan prediksi yang sifatnya terpandu oleh data, bukan berdasarkan intuisi, perasaan, atau cocok logi. Di sini maksudnya apa? Kira-kira menurut saya ini benar. Nah, itu artinya intuisi ataupun perasaan. Beda lagi halnya berdasarkan data yang saya peroleh dari X, mengatakan bahwa hari ini COVID di daerah Surabaya, Jawa Timur, itu sudah berada dalam kisaran 6%. Ada datanya. Kita berbicara seperti itu, bukan sepertinya menurut saya, kalau saya tidak salah, oh sepertinya cocok dengan prediksi saya kemarin. Nah, itu untuk mata kuliah ini, berdasarkan intuisi, perasaan, cocok logi itu tidak bisa digunakan. Kemudian, data membantu manusia menarik kesimpulan yang paling sedikit terkontaminasi bias. Jadi dari data tidak boleh bias. Bias itu artinya terpengaruh dari organisasi tertentu, kelompok tertentu. Jadi tidak pure kita mengambil informasi dari data yang ada. Jadi kayak dibayang-bayangi oleh orang, entah itu mungkin senior kita atau dosen kita dan lain sebagainya. Jadi betul-betul harus murni dari apa yang kita dapatkan dari data yang kita punya. Kemudian yang terakhir, literasi data membantu kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, contoh kehidupan kita sehari-hari itu apa? Membantu orang tua menilai perkembangan anak. Kalau mungkin kalian punya adik, nah kalian bisa membantu orang tua kalian, misalkan ketika adik kalian itu menerima rapor, nah, sebetulnya adik kalian itu lebih senang kemana? Apakah perlu diikutkan les piano sementara adik kalian itu tidak suka untuk bermain musik atau seni? Lebih suka mungkin menghitung atau matematika. Ya sudah, arahkan adik kalian itu, mungkin diberikan saran ke orang tua, adik saya ini sepertinya lebih cocok untuk diarahkan ke matematika,
ma, bu. Kenapa? Karena dari sini, dari rapornya itu kelihatan perhitungannya atau logikanya itu berjalan sangat baik. Nih, nilainya bagus terus. Kemudian dari ikutan lomba yang dia ikuti matematika itu dapat paling tidak 3 besar dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memberikan masukan atau saran terhadap adik kita, itu salah satu yang terdekat. Kemudian memeriksa klaim hasil survei elektabilitas, exit poll, dan quick poll ketika musim pemilihan umum. Nah, ini sebetulnya juga bisa, jadi kita bahkan prediksi-prediksi masyarakat umum, siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan menang di DPR, DPRD, dan lain sebagainya itu sebelum pemilihan umum pun sebetulnya sudah ada kisaran-kisaran dari data yang disampaikan oleh masyarakat. Walaupun sebetulnya data tersebut bukan dalam bentuk data hasil coblosan atau hasil centangan, tapi dari perkataan masyarakat, dari ketikan masyarakat di media sosial, dan lain sebagainya. Jadi tadi kan termasuk ke dalam big data. Kemudian memutuskan berkunjung atau tidak berkunjung ke suatu daerah yang mengalami wabah. Nah, seperti COVID-19 ini, mungkin kalian pernah dengar ada mahasiswa baru, mungkin yang studi di luar negeri, tidak diizinkan untuk masuk ke negara tersebut karena di Indonesia masih belum kondusif. Nah, pemerintah negara lain itu pasti tidak akan mengambil keputusan atau statement seperti itu sebelum melihat situasi kondisi berdasarkan data yang mereka punya. Jadi, karena ada data tersebut, maka muncullah pengumuman itu. Jadi, untuk sementara, mahasiswa yang akan belajar di Australia tidak boleh masuk dulu karena memang Indonesia sekarang kondisi COVID-19 itu masih belum stabil dan lain sebagainya. Itu pasti diambil berdasarkan data COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi itu contoh data yang digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Walaupun sebetulnya masih banyak ya contoh yang lain. Kemudian data dan juga sains. Nah, di sini mungkin yang perlu kalian ketahui, kalau misalnya kita punya data, informasi ataupun analisis kalian terhadap data, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, antara saya dengan kalian, antara saya dengan Pak Trias nanti, antara kalian dengan Fakultas Kedokteran dengan Fakultas Teknologi akan berbeda. Salahkah? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena pengolahan data itu akan menggunakan berbagai cara, metode. Ketika metode yang digunakan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka hasilnya akan sangat mungkin berbeda. Contohnya apa? Contohnya saya punya data X. Saya mengolah data ini dengan menggunakan algoritma A. Kalian punya data X juga, mengolah dengan metode B. Maka hasilnya tentu akan berbeda. Tidak salah, karena berbagai macam pertimbangan, salah satunya adalah atribut datanya, salah satunya adalah informasi mana yang digunakan, sampai tanggal berapa dipakai data tersebut, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali constraint ataupun threshold yang kita lakukan terhadap data tersebut. Ini bukan, maksud saya itu bukan mengganti ataupun memanipulasi data ya, karena itu berbeda. Datanya ini pure murni, tapi hanya implementasinya itu berbeda. Pendekatannya berbeda, approach-nya berbeda. Kemudian transparansi dalam penggunaan data. Nah, di sini kenapa transparansi dalam penggunaan data ini menjadi poin ketika kita belajar data dan sains? Karena kalau misalnya kita tidak transparan terhadap data tersebut, hasil penelitian atau hasil analisis itu belum bisa dianggap kredibel atau bisa dipercaya. Nah, kalau misalnya kita menyajikan data,
maka barulah kita bisa mengatakan kalau hasil ini yang saya peroleh ketika saya menganalisis data tersebut dengan metode X, dengan metode Y. Kira-kira seperti itu maksud dari poin yang keempat ini. Walaupun sebetulnya tidak semua data juga ya bisa dipublish begitu saja, berbeda dengan kesehatan, kesehatan lebih strict karena banyak sekali informed consent yang harus diperhatikan oleh mahasiswa ataupun peneliti ataupun dosen yang ada atau yang berasal dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, mungkin kedokteran hewan juga seperti itu, farmasi mungkin juga seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ataupun problem yang ada di skopnya kalian masing-masing, entah itu sains, entah itu teknologi, entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, politik, ilmu budaya, dan lain sebagainya. Kalau memangnya boleh ditampilkan, silahkan ditampilkan, tapi kalau tidak harus ditampilkan. Jadi memang ada beberapa strict rule tergantung dari problemnya. Oke, selanjutnya ini ada video, kita akan tonton bersama-sama. Silahkan setelah video ini saya akan ajukan pertanyaan. Silahkan yang mau menjawab atau mencoba menjawab, silahkan raise hand dulu. Jadi nanti saya panggil, baru kemudian kalian bersuara. Tidak perlu khawatir, jadi tidak ada saya salahkan, oh ini salah, kemudian ini tidak tepat, itu tidak ada. Silahkan kalian beropini sesuai dengan pandangan kalian terhadap video ini. In 2011, a team of physicists reported a startling discovery. Neutrinos traveled faster than the speed of light by 60 billionths of a second in their 730-kilometer trip from Geneva to a detector in Italy. Despite 6 months of double-checking, the bizarre discovery refused to yield. But rather than celebrating a physics revolution, the researchers published a cautious paper arguing for continued research in an effort to explain the observed anomaly. In time, the error was tracked to a single incorrectly connected fiber optic cable. This example reminds us that real science is more than static textbooks. Instead, researchers around the world are continuously publishing their latest discoveries, with each paper adding to the scientific conversation. Published studies can motivate future research, inspire new products, and inform government policy. So it's important that we have confidence in the published results. If their conclusions are wrong, we risk time, resources, and even our health in the pursuit of false leads. When findings are significant, they are frequently double-checked by other researchers, either by reanalyzing the data or by redoing the entire experiment. For example, it took repeated investigation of the CERN data before the timing error was tracked down. Unfortunately, there are currently neither the resources nor professional incentives to double-check the more than 1 million scientific papers published annually. Even when papers are challenged, the results are not reassuring. Recent studies that examined dozens of published pharmaceutical papers managed to replicate the results of less than 25% of them, and similar results have been found in other scientific disciplines. There are a variety of sources for irreproducible results. Errors could hide in the original design, execution, or analysis of the data. Unknown factors, such as patients' undisclosed condition in a medical study, can produce results that are not repeatable in new test subjects. And sometimes, the second research group can't reproduce the original results simply because they don't know exactly what the original group did. However, some problems might stem from systematic decisions in how we do science. Researchers, the institutions that employ them, and the scientific journals that publish findings are expected to produce big results frequently. Important papers can advance careers, generate media interest, and secure essential funding, so there's slim motivation for researchers to challenge their own exciting results. In addition, little incentive exists to publish results unsupportive of the expected hypothesis. That results in a deluge of agreement between what was expected and what was found. In rare occasions, this can even lead to deliberate fabrication.
such as in 2013 when a researcher spiked rabbit blood with human blood to give false evidence that his HIV vaccine was working. The publish or perish mindset can also compromise academic journals' traditional peer review processes, which are safety checks where experts examine submitted papers for potential shortcomings. The current system, which might involve only 1 or 2 reviewers, can be woefully ineffective. That was demonstrated in a 1998 study where 8 weaknesses were deliberately inserted into papers, but only around 25% were caught upon review. Many scientists are working toward improving reproducibility in their fields. There's a push to make researchers' raw data, experimental procedures, and analytical techniques more openly available in order to ease replication efforts. The peer review process can also be strengthened to more efficiently weed out weak papers prior to publication. And we could temper the pressure to find big results by publishing more papers that fail to confirm the original hypothesis, an event that happens far more than current scientific literature suggests. Science always has and always will encounter some false starts as part of the collective acquisition of new knowledge. Finding ways to improve the reproducibility of our results can help us weed out those false starts more effectively, keeping us moving steadily toward exciting new discoveries. Oke, sumbernya dari TED-Ed ya. Oke, apa yang bisa kalian ambil dari video yang sudah kita tonton tadi? Oke, Alvin, FKG. Silakan Alvin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Rahmat Cahyadi. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi. Kalau melihat video itu tadi, yang saya tangkap itu adalah sebelum kita menentukan suatu kebenaran, benar atau salah, kita itu harus melakukan suatu percobaan itu berkali-kali. Karena dengan melakukan percobaan berkali-kali itu kita akan mengetahui suatu kebenaran, dan ketika ada perbedaan itu kita juga bisa mengevaluasi apakah ada faktor error yang mempengaruhi dari percobaan yang telah dilakukan. Terima kasih. Oke, iya betul ya. Jadi penelitian, percobaan, eksperimen itu memang tidak bisa dilakukan hanya sekali. Kalau sekali mungkin akurasinya itu bisa saja hanya 40%, 50%, tapi dengan percobaan berbagai macam hal kita pertimbangkan setelah eksperimen pertama dilakukan, nah itu nanti bisa mempengaruhi hasil keakuratannya. Oke, terima kasih Alvin. Selanjutnya satu orang lagi mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Tidak ada atau saya yang menunjuk? Oh, kalau bisa jangan ditunjuk-tunjuk ya. Kita sudah mahasiswa nih. Ya, saya tunjuk. Oke, ada yang mengajukan diri. FPK Namira Baktihah ya? Perkenalkan, Bu, nama saya Namira Bakita Yunisa dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari video itu, yang pertama itu dia menjelaskan yang neutron lebih cepat daripada cahaya. Dan disimpulkan bahwa karena banyaknya langsung dikeluarkan begitu saja, kesimpulan itu ternyata setelah di-double check oleh para ilmuwan lainnya, ternyata itu tidak benar dan banyak perbedaan yang terjadi terus
didiskusikan lebih dalam, ternyata banyak kesamaan dan kesimpulannya didapatkan pada akhirnya. Iya. Jadi kesimpulannya, kalau ada suatu kesimpulan, jangan langsung disimpulkan itu benar atau salah. Kita harus melakukan double check dulu dan harus mengumpulkan data yang lebih banyak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Namira. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah betul tadi yang disampaikan oleh Alvin dan juga Namira dari FKG dan FPK. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi untuk penalaran statistik. Nah, ini mungkin tadi sudah sempat saya jelaskan juga ya sebetulnya. Mau tidak mau, kalau kita ada data, itu kita harus melakukan perhitungan. Jadi mungkin di sini ada yang kurang suka berhitung. Jangan khawatir, di sini hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan integral lipat 3, tidak seperti itu, mungkin yang ekstrim seperti kalkulus, tapi hanya perhitungan-perhitungan statistik dasar. Contohnya apa? Kalau kita punya data, modusnya bagaimana? Min-nya bagaimana? Mediannya seperti apa? Kemudian cocoknya standar deviasinya itu berapa agar errornya kecil. Hanya seperti itu saja. Jadi tidak usah horor dulu melihat, oh ada statistik dasar ini, jangan-jangan ada turunan, jangan-jangan ada integral, itu tidak seperti itu. Jadi di sini cuma fokus kepada logikanya kalian, bagaimana caranya mengambil informasi dari data, kemudian mampu menarik benang merah dan mengkombinasikan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Jadi tadi karena kita berhubungan antara data satu dengan data yang lainnya, kita menelaah juga dari data satu ke data yang lainnya. Bisa saja ketika data tersebut tidak ada koneksi, itu kita harus mencari dulu gimana nih cara menyambungkan atau menghubungkan antara data satu dengan data yang lainnya. Nah, di sini nanti kita akan pelajari mungkin dengan salah satunya dengan cara tendensi sentral ataupun dispersi. Kemudian yang terakhir, menjelaskan proses didapatnya suatu informasi statistik. Nah, di sini maksudnya menjelaskan proses didapatnya itu dalam bentuk laporan. Jadi biasanya dalam bentuk laporan, kemudian opini kalau di media koran, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mata kuliah ini, kita akan fokus dalam bentuk laporan, penyajian laporan. Kemudian isu-isu etis mungkin ini sudah kalian pernah dengar juga. Kalau kita ada di teknologi digital, di dunia yang sudah serba IT, semuanya serba gampang, dari smartphone saja sudah bisa ngapa-ngapain. Hampir semua hal bisa kita lakukan di smartphone sekarang. Hanya saja perbedaannya mungkin nyaman atau tidak, seperti itu. Kalau kita sudah terhubung ke internet, maka yang menjadi isunya adalah keamanan data, cyber security. Karena kalau kita meletakkan data di internet, di cloud, pasti harus ada security yang super terjamin bagaimana perlindungan terhadap data tersebut, atau server tersebut, atau data center tersebut. Nah, ini mungkin tidak akan kita bahas. Yang menerapkan keamanan data ini tentunya adalah organisasi ataupun penyedia jasa cloud tersebut. Jadi kita tidak perlu repot memikirkan bagaimana cara kita agar data kita itu aman. Ya, kalau kita kan tidak punya akses ya ke database ataupun servernya perusahaan tersebut, jadi kita juga tidak bisa apa-apa. Hanya kita sebagai mahasiswa, pengguna, saya sebagai dosen, kalau kita ingin memberikan data ke aplikasi tertentu, pastikan aplikasinya itu mungkin sudah terjamin, terpercaya, tidak aplikasi yang abal-abal, tidak sembarang klik. Oh, ini ada aplikasi, saya coba install di HP saya. Oh, ini ada aplikasi, saya coba install di HP saya. Nah, yang seperti itu yang harus kalian filter mulai dari sekarang. Jadi tidak ada aplikasi baru kalian install, ada aplikasi baru kalian install, nanti efeknya
kalian juga yang rugi data-datanya itu bocor ke pasar-pasar gelap. Kemudian yang kedua, persetujuan atau konsen. Nah, di sini tadi sudah saya singgung beberapa kali, informed consent itu penting, terutama yang kaitannya mungkin dengan kesehatan. Sebagai pengelola, pengumpul, atau pengguna data, mendapatkan informed consent dari pemilik data. Makanya ketika kita berobat ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas, itu kita mengisi informed consent. Apalagi kalau misalnya butuh tindakan ya dari dokter, nah itu biasanya apakah sudah diberitahu prosedurnya sebelumnya, apakah tahu efeknya seperti apa, apakah bersedia menjalani terapi pasca operasi misalkan, dan lain sebagainya. Nah itu termasuk ke dalam contoh-contoh persetujuan atau konsen yang harus dilakukan oleh klinik, rumah sakit, ataupun instansi kesehatan untuk pasiennya atau orang yang datang ke organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga ada anonimitas. Nah ini yang menyangkut data-data anonim. Nah di sini apakah anonim itu bisa kita percayai, bisa menjaga rahasia identitas kita? Karena kalau misalnya anonim itu agak ngeri juga ya, karena kalau misalnya minta data seperti NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, itu jangan sampai kecolongan kita sebagai pengguna. Kemudian resiko pengungkapan atau disclosure risk, nah ini kalau seandainya bocor, nah ini apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita sebagai yang punya data, mungkin kita bisa jaga data itu supaya tidak bocor, tapi kalau misalnya kita sebagai pengguna, nah apa yang bisa kita lakukan ketika perusahaan tersebut ternyata menyalahgunakan data yang kita berikan atau tersedia yang menyangkut diri kita di perusahaan tersebut. Nah ini termasuk isu-isu etis seputar data. Kemudian diskusi lagi, ini ada 2 pertanyaan. Saya rasa satu saja ya, karena waktunya juga sudah mau habis. Mungkin yang pertama saja, yang menyangkut e-haq. Mungkin semuanya sudah pernah pakai e-haq ya. Di HP-nya masing-masing mungkin juga sudah ada aplikasi e-haq. Katanya bocor ke publik. Bagaimana pendapat kalian kalau ternyata e-haq ini datanya betulan bocor? Oke, dari FEB, Amalia Nurrahma. Silakan Amalia. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Amalia Nurrahma dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi menurut pendapat saya, isu kebocoran data pada aplikasi e-haq atau Electronic Health Card perlu dibuktikan kebenarannya, namun jika memang e-haq ini terbukti datanya bocor gitu, tentu saja ini merupakan kasus kebocoran data kesehatan yang besar. Karena sekitar hampir 1,3 juta data pengguna e-haq buatan Kementerian Kesehatan Indonesia, di mana juga memuat data dan data COVID tercantum di situ gitu. Dan ini juga menandakan bahwa tingkat keamanan data di Indonesia masih sangat lemah, padahal di APK ini tuh banyak data pribadi yang spesifik gitu seperti NIK, terus tanggal lahir dan sebagainya ya. Terus ini tuh beresiko bakalan diperjualbelikan secara bebas dan ini sangat berbahaya menurut saya. Gitu aja. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Amalia. Iya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Amalia, karena memang e-haq itu menyimpan informasi kita, detail bahkan. Karena ketika kita berpergian ngisi e-haq, itu kan ada informasi alamat, alamatnya alamat asli, kemudian alamat tujuan, kemudian metode transportasi apa yang digunakan, tibanya jam berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu data-data yang betul-betul sangat detail. Nah, kalau itu bocor, nah ini tidak bisa main-main ya seharusnya pemerintah ketika
datanya ini betulan terekspos ke pasar gelap. Ya, biasanya data bocor itu diperjualbelikannya di pasar gelap. Jadi ada semacam pasar di internet untuk menjual dan membeli data. Datanya dimanfaatkannya bisa bermacam-macam ya. Kemudian kita akan nonton, tapi bukan nonton full film, karena film tentu saja boleh kita nonton film. Ini di Netflix kebetulan, mungkin bisa kalian tonton nanti, tapi tidak untuk di kelas ini, karena kalau nonton film fullnya bisa sampai 2 jam, jadi tidak ada waktu ya kita nonton film full versionnya, jadi ini hanya trailernya. Data pribadi untuk algoritma. Apakah menurut kalian etis? Apakah kalian perbolehkan perusahaan untuk menganalisis diri kalian? Nah, kita lihat videonya, kemudian kalian berikan opininya seperti tadi. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They've worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google, Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public have been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah, with the powerful people that are involved. but I can't keep quiet just because it will make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Oke, trailernya sudah selesai. Film lengkapnya silahkan tonton di rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya, ini sebetulnya pertanyaannya ini, tapi yang saya tanyakan singkat saja, apa pendapat kalian tentang trailer film Great Hack tadi? Apakah kalian setuju, misalnya Facebook mengambil data kalian untuk menganalisis, oh ternyata misalnya tadi Amalia sukanya fashion, Alvin sukanya mungkin tentang otomotif, Namira sukanya mungkin dengan entertainment, dunia hiburan, dan lain sebagainya. Apakah kalian setuju Facebook melakukan tindakan tersebut? Oke, ada 2 ya. FKG Gilang Ratri, kemudian nanti selanjutnya FPK dari FPK Zani Novianti. Oke, silakan Gilang dulu. Ya, siap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Ratri Sakti dari Fakultas Kedokteran Gigi. Menurut saya sih setuju aja, Bu. Setuju aja. Asalkan pihak platform algoritma tersebut itu dapat menjamin keamanan dari data-data penggunanya tersebut.
Dan bagi kami yang penggunanya itu seminimal mungkin harus menjaga atau tidak mengekspos terlalu vulgar data-data pribadi ke platform algoritma tersebut secara sembarangan. Begitu, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Berarti Gilang setuju tidak apa-apa digunakan, karena kan sebetulnya kalau tidak disalahgunakan juga tidak apa-apa ya. Jadi kita bisa tahu apa nih yang terupdate dari interest kita itu. Oke, kalau menurut Zani seperti apa? Silahkan Zani. Terima kasih atas waktunya. Saya Zani Novianti dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Menurut saya untuk terlalu mengekspos data pribadi mengenai kegemaran, hobi, atau lainnya merupakan sesuatu hal yang sangat privasi. Karena kita mengetahui sendiri bahwa data pribadi yang mungkin ditanyakan ketika kita mendaftarkan ke akun media sosial itu sekarang masih banyak yang bocor dan bisa diketahui oleh publik. Jadi takutnya untuk kedepannya itu penggunaannya nanti disalahgunakan sehingga merugikan dari si pemilik data pribadi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Gilang dan juga Zani atas pendapatnya. Oke, untuk hari ini sampai di situ dulu pengantarnya. Jadi kalian sudah paham kenapa kita harus belajar mata kuliah ini, terutama apa yang menjadi isu, apa yang menjadi penyebab mengapa data itu menjadi hal yang penting, terutama di industri 4.0 dan juga society 5.0. Oke, untuk minggu depan jamnya sama, di jam 9 sampai 10.40. Zoom-nya juga sepertinya sama ya, selama belum ada perubahan. Kita bahas untuk pertemuan kedua seperti yang ada di kontrak kuliah tadi. Oke, saya akhiri dulu pertemuan untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin untuk yang belum memberikan opininya hari ini, nanti silakan minggu depan bisa memberikan opininya tergantung dari studi kasus yang sedang kita bahas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.